Halo, jumpa lagi bersama Guru Inovatif Channel. Jangan lupa tekan tanda like dan share videonya ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dapat menghasilkan pola-pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat dan mengubah kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi interaksi dalam masyarakat akan membentuk pola. Jadi diingat ya nak, ada polanya. Nah, sekarang dalam kajian ilmu sosiologi, bentuk interaksi itu ada dua. Yang pertama adalah asosiatif dan yang kedua adalah disasosiatif. Jadi ada dua aja ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu interaksi sosial asosiatif. Dalam interaksi asosiatif ini biasanya bersifat positif. Oke, kita mulai pengertian interaksi sosial asosiatif, yaitu di mana interaksi asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kondisi kesatuan dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Bentuk interaksi ini ada 3. Jadi kita bahas satu persatu ya nak. Oke, silakan simak. Yang pertama adalah kerjasama, di mana sama terjadi karena adanya tujuan bersama. Ya. Yang kedua adalah karena hasilnya yang akan lebih besar kalau dilakukan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan solidaritas. Contoh dari kerjasama itu adalah gotong royong di dalam masyarakat kita untuk menjaga kebersihan bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam motif kerjasama. Motif kerjasama dibagi atas 4. Jadi karena pentingnya kerjasama, jadi perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah motif bargaining, yaitu tawar-menawar, di mana mereka mengadakan kesepakatan atau perjanjian kerjasama untuk meningkatkan solidaritasnya. Dan yang kedua adalah motif kerjasama cooperation, di mana motif ini adalah proses penerimaan unsur-unsur yang baru untuk mencegah gangguan. Jadi kita menerima orang lain supaya jangan ada perdebatan. Yang ketiga adalah motif kerjasama koalisi. Apa itu koalisi? Koalisi merupakan kerjasama antara dua pihak yang memiliki kesamaan tujuan. Contohnya partai politik bergabung untuk acara pemilihan presiden. Motif selanjutnya adalah joint venture, adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dalam proyek-proyek tertentu, misalnya pertambangan, industri, transportasi, dan sebagainya. Ini adalah bentuk kedua dari asosiatif adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Jadi akomodasi adalah suatu upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak yang bertikai untuk meredakan suatu pertentangan sehingga tercipta kestabilan. Contoh akomodasi misalnya ada pihak yang bertikai yang didamaikan oleh pihak aparat keamanan, misalnya Polri atau TNI, agar tercipta kestabilan dan keamanan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk akomodasi yang terdiri dari bentuk yang pertama adalah koersi atau coercion, yaitu paksaan yang dilaksanakan dengan menggunakan ancaman, tekanan maupun kekerasan. Misalnya, polisi meredakan tawuran warga yang merusak fasilitas umum dengan menembakkan gas air mata agar warga berhenti melakukan anarkisme.
dan merusak fasilitas umum. Selanjutnya adalah bentuk yang kedua, kompromi atau compromise, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih saling mengurangi tuntutan agar tercipta penyelesaian masalah. Misalnya kompromi antar partai politik dalam pemilihan presiden. Selanjutnya yang ketiga adalah arbitrasi atau arbitration, yaitu suatu cara perselisihan antara dua pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat menghasilkan keputusan yang mengikat. Misalnya penyelesaian pertikaian antara buruh dengan pemilik perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi di sini Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak yang lebih tinggi kedudukannya adalah mediasi atau mediation, yaitu cara penyelesaian perselisihan di mana pihak yang berselisih dibantu oleh pihak yang ketiga yang keputusannya tidak mengikat. Pihak ketiga di sini bersifat netral, hanya sebagai penengah untuk pihak yang berselisih untuk berdamai. Selanjutnya adalah konsiliasi atau conciliation, yaitu upaya untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih agar tercipta suatu persetujuan bersama. Misalnya konsolidasi bisnis dalam perusahaan agar terbentuk perusahaan besar. Jadi ini penting sekali. Selanjutnya adalah adanya toleransi atau toleration, yaitu bentuk akomodasi yang tidak direncanakan di mana sikap atau karakter individu yang berusaha menghindarkan diri dari perselisihan. Misalnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya adalah stalemate atau stalemate, yaitu bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang berselisih berhenti dengan sendirinya karena sama-sama kuat atau yang seimbang. Selanjutnya adalah adjudikasi atau adjudication, yaitu upaya menyelesaikan perkara melalui keputusan yang berwenang di pengadilan. Jadi aparat hukum yang berperan di sini ya. Jadi dari akomodasi itu dapat kita simpulkan bahwa akomodasi akan mengurangi perbedaan paham, mencegah ledakan konflik, menyatukan dua kelompok atau lebih, dan yang paling penting adalah upaya proses pembauran di antara kelompok yang berselisih. Itulah akomodasi. Lalu yang ketiga dari asosiatif adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang terjadi setelah adanya akomodasi, di mana ada upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan di antara individu atau kelompok sosial yang diikuti usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama yang akan melebur ke dalam suatu kelompok baru. Dengan kata lain, asimilasi melakukan pembauran suatu kebudayaan disertai dengan kebudayaan asli yang hilang. Adapun syarat-syarat terjadinya asimilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, individu atau kelompok bergaul secara langsung dan insentif utama. Dan yang ketiga adalah kebudayaan yang saling berbeda menyesuaikan dengan kelompok yang lain agar asimilasi ini dapat mempermudah hubungan di antara mereka. Selanjutnya adalah faktor-faktor
yang mempermudah terjadinya aksi. Yang pertama adalah adanya sikap toleransi antar kelompok. Yang kedua adalah peluang yang seimbang dalam bidang ekonomi, yaitu terjadi keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah sikap terbuka dan selalu siap menerima kritikan. Dan yang keempat, adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan. Dan yang kelima adalah adanya perkawinan campuran, misalnya pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dan yang keenam adalah adanya ancaman yang sama dari pihak luar. Adanya ancaman dari musuh membuat kelompok-kelompok yang bersatu untuk bersama menghadapi. Selanjutnya adalah penghalang terjadinya asimilasi, yaitu satu, terisolasinya kehidupan di lingkungan sekitar. Yang kedua, kurangnya pengetahuan di dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya ketakutan terhadap dampak negatif dari kebudayaan lain. Yang keempat adalah adanya perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang kelima adalah perbedaan rasial. Adalah suatu kelompok ras tertentu merasa lebih tinggi dibanding dengan ras lainnya. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial disasosiatif, ya. Interaksi sosial disasosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada terjadinya konflik, ya. Bentuk interaksi sosial ini terdiri atas 3, yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Oke ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persaingan atau kompetensi, di mana persaingan adalah individu atau kelompok bersaing dalam berbagai bidang kehidupan tertentu, misalnya dalam bidang ekonomi, budaya, dan status. Ini adalah salah satu contoh persaingan dalam bidang ekonomi, yaitu persaingan kerja untuk mencari yang lebih tinggi jabatannya. Selanjutnya persaingan budaya, ini ya, pertandingan dalam atraksi-atraksi budaya. Selanjutnya persaingan antar status si kaya dan si miskin. Jadi mereka berusaha mencari dan si miskin ya hanya bekerja biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya adalah adanya keraguan dan kebencian yang disebut dengan kontravensi. Ya, kontravensi merupakan suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan bahkan kebencian terhadap pribadi seseorang. Contoh misalnya, kalau kita dalam pemilihan ketua kelas, ada pasti yang tidak suka, namun disembunyikan karena keraguan kepada si A sebagai ketua kelas. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik, adalah proses seksual yang dilakukan oleh individu atau kelompok di mana dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Oke, demikianlah pelajaran hari ini. Untuk memperdalam materimu, cobalah jawab pertanyaan boynya supaya tambah paham, yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, jika ada tawuran pelajar di sekitarmu, sikap apakah yang harus kamu perbuat? Kaitkanlah jawabanmu dengan materi yang sudah kita pelajari ya. Oke, saya tunggu jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak agar kita sehat.